pasien kan, saya mau ditotok nih Bu gitu kan, dia telepon, halo assalamualaikum, ini suara juga besar kan, suara seperti suara laki-laki, suara Bundo. Jadi saya nggak mau ngomong sama bapak, masa bapak ngomong saya, gitu dia kan. Jadi itulah pada akhirnya dikasihlah Bundo di depan, biar ada kesan, karena Bundo memang orang Minang, asli Minangkabau dan Bagaruyong, ya. Dua hari setelah pelatihan notok, hari ketiga Bundo sudah dapat pasien 7 orang. Ini hari ini teori, besok praktek. Hari ketiga Bundo sudah dapat pasien 7 orang, alhamdulillah. Jadi 1 minggu Bundo di Pekanbaru menopung. Minggu kedua Bundo pulang ke Lintau, karena Bundo orang Lintau. Pulang ke Lintau, Bundo punya kakak umurnya 49 tahun pada waktu itu. Hari ini mungkin kita sudah 52 tahun. Dia stroke. Jadi misi Bundo itu salah satunya adalah ingin membantu penyembuhan abang Bundo yang stroke sudah 3 tahun pada waktu itu. Nah, jadi ini pengalaman pertama ya Bapak Ibu ya, menangani pasien yang berat. Nah, baru seminggu nih ikut kampung, udah berat pasien itu, luar biasa kan? Tepuk tangan dulu. Supaya ibu-ibu dan bapak-bapak ada semangat untuk menjadi topulis. Jadi banyak di antara topulis ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah ikut pelajar topu itu, kalau di Riau kalau tidak salah sudah 800 orang lebih tuh. Tapi yang jadi topulis, jadi bersemangatlah untuk menolong masyarakat gitu. Jadi pengalaman kembali lagi kepada abang Bundo yang tadi, yang stroke tadi nih. Jadi dia agak berat sakitnya, dia pecah pembuluh darah batang otak. Jadi kalau survei dokter, orang yang pecah pembuluh darah batang otak itu, tangan sebelah kanan tidak bisa digerakkan dan tidak berasa apa-apa, itu selama 2 tahun. Kaki kanan juga tidak bisa digerakkan dan tidak berasa apa-apa. Lalu Bundo bikin video. Bundo video kan dari hari pertama Bundo menompo. Apa kira-kira perubahan yang terjadi? Nah, jadi ibu-ibu besok kalau mau jadi terapis, bikinlah itu testimoni atau kesaksian-kesaksian dari pasien. Umpamanya menangani orang yang saraf berjepit atau orang stroke, bikin dulu video sebelum dia sakit. Saatnya tidurnya siang hari, malam dia tak bisa tidur. Karena apa? Memang orang stroke seperti itu. Terus siklus BAB itu sekali dalam seminggu. Nah, apa yang Bundo lakukan? Itulah Bundo JT dulu dia kan. Sudah belajar bapak-bapak tadi bagaimana JT mendeteksi areal sumbatan, areal apa? Trigger point kalau dulu bilang trigger point. Kalau sekarang mungkin areal areal apa? Kita JT dulu. Saat JT udah singkat cerita saja. Hari pertama Bundo topu, apa yang terjadi? Malam itu enak tidurnya. Biasanya tidur kakak Bundo di siang hari, malam dia tidak tidur. Tapi setelah pertama kali Bundo tonton, itu memang agak lama Bundo nonton 1, 2 sampai 3 jam. Karena dia badannya berat, bobotnya itu sampai 80 kiloan kalau nggak salah. Dia tinggi besar, gagah. Jadi enak tidurnya. Hari pertama, saat itu sampai 12 kali menotok ya. Jadi hari kedua yang terjadi apa? Besoknya dia BAB. Tadinya BAB-nya sekali seminggu, besok dia BAB. Hari kedua, itu juga Bundo videokan. Hari ketiga apa yang terjadi? Dia bisa mengangkat tangannya yang tidak bisa diangkat sama sekali tadi itu. Tangan kanan nggak bisa bergerak dan tidak bisa merasakan apa-apa karena dia stroke-nya berat. Jadi hari ketiga dia bisa mengangkat tangan tinggi. Hari keempat apa yang terjadi? Kakinya bisa bergerak. Ini kakinya juga berat, ini perutnya agak besar. Karena Bang Bundo ini dia ada stroke, tapi dia tidak mau diet. Jadi susah sembuh orang kayak gitu. Cuma untuk menghibur dia, Bundo totok-totok lah dia itu supaya senang hatinya kan. Tapi dia ada juga, tak mau dia diet. Sampai hari ini, ya begitulah kondisinya. Cuma memorinya itu luar biasa.
Ini kan pecah pembuluh darah batang otak. Mestinya dia memorinya kan nggak bagus itu kan, karena banyak darah yang ada di batang otak. Tetapi Allah memberi dia rahmat, apalah itu namanya Pak. Memorinya ingat lagi Pak. Setelah 9 bulan dia tidak ingat apa-apa. 9 bulan dia tidak bisa mengingat dirinya. Tapi pada akhirnya dia memorinya tuh kembali seperti sedia kala. Itu luar biasa. Jadi hari ketiga dari Pak ya, hari keempat kakinya sudah bisa bergerak. Hari kelima apa yang terjadi pada waktu itu? Sudah lama, kayaknya hampir 1,5 tahun yang lalu, sudah hampir 2 tahun kejadiannya. Videonya itu pun sudah hancur di dalam HP Bundo. Dulu Bundo masukkan video itu ke dalam alumni Toto Pinong. Jadi sampai singkat cerita saja Ibu Bapak, sampai di Toto yang ke-12 kali dia bisa berdiri dan dia bisa berjalan, tapi memang dipegang kiri dan kanan. Pegang kiri dan kanan tapi dia bisa jalan. Dia melangkah kayak ini. Itu Toto yang ke-12 kali, berarti hari yang ke-6. Karena Bundo nonton dia 2 kali dalam sehari. Itu pengalaman pertama kali Bundo menonton. Luar biasa, amazing. Terus sekarang ada pengalaman emergensi. Nengok si ini keponakan wisuda, itu pergilah. Singkat cerita, ponakan Bundo namanya Aisyah. Aisyah punya teman namanya Susan. Si Susan punya ibu dan ayah. Ayah si Susan terkena serangan stroke ketika turun dari pesawat. Turun dari pesawat di Banda Aceh itu, dia tiba-tiba stroke, matanya langsung buta. Sebelum itu dia memang sudah pernah stroke, pernah serangan pertama, tetapi dia udah bisa jalan lagi. Nah ini serangan stroke kedua. Mungkin gula darah dia tinggi. Kalau tidak mungkin dia buta. Mungkin itu glukoma apa itu namanya. Terus dia bilang satu hari dia nggak cerita sama kami, nggak cerita sama si Aisyah. 2 hari dia menuntut papanya yang buta sampai ke acara wisuda dia. Kami tidak tahu hal itu. Nah kebetulan kami pergi bersama anak-anak kedokteran itu, ada sekitar 3 mobil ya, pergi ke Pulau Sabang. Ketika mau berangkat ke Pulau Sabang, ceritalah si Susan tadi. Dia cerita ke Mama Aisyah kakaknya Bundo. Mama tahu nggak kalau papa saya itu buta? Hah? Kaget kakak saya. Hah, buta kenapa Susan? Iya Mbak, waktu turun dari pesawat dia diserang stroke. Lalu papa tuh nggak bisa melihat apa-apa. Terus kami tuntut lagi. Jadi ketika di acara wisuda itu dia dalam kondisi buta. Jadi kagetlah kami. Lantas kakak Bundo bilang, nih tolonglah nanti ditonton bapak itu. Padahal kakak Bundo ini seorang bidan ya, orang medis, dan yang ikut di acara itu orang-orang kedokteran semua. Ini keren sekali ya, ending nanti enak sekali ya. Jadi tontonlah bapak itu, kasihan kita. Kata kakak Bundo nih, ya nantilah pas sampai ke Sabang kita tonton. Kata Bundo, jadi sampai dari Pulau Sabang di titik 0 itu, jadi kamilah sibuk foto-foto lagi kan, awak kan hobi selfie kan. Itu kan hobi selfie itu, foto-foto sana foto sini. Lupa lah nonton bapak itu. Dewi selfie, lupa Bundo nonton bapak itu. Jadi setengah jam kami mau pulang, Bundo baru ingat. Oh ya, saya janji tadi dengan bapak itu mau menonton dia. Bundo carilah dia, rupanya dia di tepi pantai sedang tertidur bapak itu. Jadi, Pak, boleh nggak bapak ini? Saya ini, maaf ya Pak, saya pegang gitu. Jadi, Bundo tonton ya, karena itu emergensi, Bundo mainkan lah itu emergensi untuk orang Bunda. Agak dekat. Mungkin tidak sampai setengah jam bapak ibu, tidak sampai setengah jam. Jadi dia bilang begini, saya udah bisa melihat ibu itu katanya. Ini Bundo belakang dia, di depan ibu banyak nonton. Ini anak kedokteran pada nonton, Bundo lagi nonton ini. Anak kedokteran 3 mobil itu nonton Bundo main keren. Saya nampak ibu, Bundo aja kaget. Bundo antara percaya dan tidak dia bisa melihat. Masa iya setengah jam saya gini dia apa diuel-uel ya apa kata bapak itu tadi? Loyal.
batu punggung dia, sekeras batu memang. Untung tangan Bundo kuat ya. Jadi kalau tangan Bundo nih, jangan macam-macam nih, kena tampar bisa. Jadi jangan main-mainkan Bundo. Dia terkenal dengan tangan besi. Jadi itu bapak itu bobotnya sekitar 80 kilo. Berat ya? Punggungnya kayak apa ya? Nauzubillah, keras sekali. Jadi wajar dia terkena sentuh, itu wajar kalau Bundo tengok dari perlemakan. Itu memang sudah pantas di situ. Saya udah bisa melihat ibu itu. Jadi terpelongo lah semuanya, anak-anak kedokteran semuanya terpelongo. Bundo juga ikut terpelongo. Pak, yang benar nih bapak udah bisa melihat. Bundo bisikan ke bapak, Pak, bapak gak bohong nih. Nengok dia ke Bundo. Saya udah nampak ibu. Bundo merinding, nauzubillah misalnya pada waktu itu. Setengah jam gak sampai, sekitar 30 menit ya, 20 menitan lah. Karena kami mau naik peri itu setengah jamnya, 10 menit lagi. Jadi dia bisa melihat katanya. Apa yang ditotok? Rahasia ya Pak. Titik 1 Bapak tahu? Bapak totok sela-selanya. Kahil. Bahu kiri, bahu kanan. Turun, belikat kiri, belikat kanan dulu, belikat kiri, aja itu Pak. Tidak Pak, sap. Umumnya rata-rata semuanya itu. Apa yang terjadi? Mahasiswa kedokteran pada heran. Enggak pilih lagi ya. Anak-anak Bundo yang si Aisyah tadi dia mau belajar, penasaran nih kata besok. Penasaran, ayo ke Pekanbaru gitu. Kalau nak nanti tunggu Bundo jadi trainer, Bundo datang ke Aceh. Bundo mau jadi trainer Pak, Bundo mengajarkan anak-anak Aceh. Jadi Bundo dia tanya, penasaran dia, uminya kok keren banget ya Aisyah ya. Gimana tuh caranya, dia belajar apa itu? Apa namanya? Itu namanya tonggong. Jadi kalian, jadi intinya begini, kalau menurut Bundo begini. Jadi Allah hanya ingin memperlihatkan kepada orang medis. Ada orang medis kan, ilmu alternatif itu kan kadang-kadang dianggap sepele. Iya Pak. Kadang-kadang si pasien juga menganggap sepele. Kadang-kadang begitu ya Pak ya, dianggap sepele. Jadi saya bilang sama mahasiswa kedokteran, cuman ini pesan saya. Nah, ini kalau dipikir-pikir tadi Bundo cuma menotok setengah jam, apalah artinya itu? Dan tidak semua titik pula yang kena dengan setengah jam itu. Bundo biasanya menghancurkan satu perlemakan itu Pak, setengah jam aja kadang-kadang tuh nggak lumer itu Pak perlemakan. Ini semuanya Bundo Bapak tuh melihat. Karena apa? Karena Allah hanya ingin memperlihatkan kebesarannya. Ternyata dengan pengobatan alternatif orang bisa cepat sembuh tanpa minum obat kimia tadi. Takbir. Udah bilang kalian harus belajar ilmu ini. Satu lagi, kalian harus pandai membuat langsung. Jadi orang habis ditopung harus belajar. Pokoknya seru kali lah pada waktu panjang kalau kita. Jadi itu testimoni Bundo yang kedua. Yang ketiga, masih ada waktu Pak Bun? Ajar Bun, ajar. Ajar terus biar sambil nunggu. Semangat jadi topulis. Karena apa? Kadang-kadang dia selesai pelatihan, besoknya